Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Khususnya para peserta didik jurusan Teknik Otomotif Kendaraan Ringan. Di sini saya akan menjelaskan sebuah materi tentang teknologi dasar otomotif, tentang rangkaian seri dan paralel. Apa sih sebenarnya rangkaian seri dan paralel itu yang biasa kita temui di kehidupan sehari-hari ya. Pertama-tama bisa kalian lihat ya, rangkaian seri dan paralel. Nanti saya jelaskan tentang kelebihan dan kekurangan dari rangkaian tersebut. Kemudian rangkaian paralel dan seri, penjelasannya apa sih sebenarnya. Ini ya, dalam kehidupan sehari-hari kita pun sering dengan istilah hambatan, arus, dan tegangan ya. Jadi hambatan, arus, dan tegangan. Hambatan suatu penghantar mempengaruhi besar kecilnya arus yang mengalir. Rangkaian seri adalah rangkaian yang cara kerjanya membagi arus yang dihasilkan dari komponen lain. Jadi dari komponen lain ya, contoh lampu-lampu pada lampu Natal ya. Kemudian rangkaian paralel di mana penyusunan komponennya dengan cara berderet. Rangkaian ini contohnya pada lampu listrik yang biasa digunakan di rumah-rumah kita atau di kehidupan sehari-hari. Ini contoh ilustrasinya seperti ini ya, bisa dipahami ya. Coba di gambar itu. Di sini ada baterai, kemudian ada beberapa lampu. Untuk lebih jelasnya ya, saya jelaskan ini sekali lagi, mohon dipahami. Apa sih rangkaian seri dan paralel itu? Rangkaian seri, jadi di mana komponen kelistrikannya berupa lampu tersebut disusun secara berurutan atau satu jalur. Ingat, berurutan atau satu jalur. Ini rangkaian seri. Diulang ya, jadi berurutan. Ini contohnya seperti ini. Ini rangkaian seri seperti ini ya, dipahami. Jadi itu yang di bawah adalah sumber atau baterai atau PLN-nya. Kemudian di atasnya lampu dirangkai seperti itu. Nanti bisa dibedakan ya dengan yang rangkaian paralel. Ini, sedangkan rangkaian paralel adalah sebuah rangkaian yang kelistrikan di mana komponen-komponennya disusun secara bercabang. Saya lagi ya, bercabang. Beda. Nah ini gambarnya seperti ini. Bawah baterai atau PLN, kemudian disusun secara bercabang seperti itu. Seperti itu. Ini adalah rangkaian paralel. Beda ya dengan yang tadi, dengan yang seri. Beda tentunya. Ini saya ulang ya, listrik secara paralel adalah sebuah rangkaian di mana komponen-komponennya tersebut disusun secara bercabang ataupun paralel. Ini seperti ini. Jadi saya ulang lagi seperti ini. Ini rangkaian paralel ya. Tuh, baterai, kemudian ada lampunya di atas. Ini secara paralel. Kemudian yang seri, sekali lagi saya jelaskan. Adapun kelebihan dan kekurangannya itu seperti berikut. Rangkaian seri ya, kelebihannya itu apa sih? Adalah rangkaian seri, kelebihannya membutuhkan jumlah kabel penghantar yang lebih sedikit dibandingkan dengan rangkaian paralel. Karena jumlah kabelnya sedikit, otomatis biaya lebih murah. Ya, jadi lebih murah kalau rangkaian seri itu. Kalau rangkaian kekurangannya, rangkaian seri adalah jika terdapat salah satu lampu putus atau padam, maka lampu yang lain juga ikut padam walaupun lampunya masih bagus ya. Jadi ini kekurangan dari rangkaian seri. Adapun rangkaian paralel, kelebihannya apa sih ini? Jika salah satu lampu putus, maka lampu yang lain akan tetap menyala ya. Jadi lampu yang lain akan tetap menyala walaupun salah satu putus ya. Beda ya. Sedangkan kekurangan dari rangkaian paralel adalah arus listrik yang mengalir ke masing-masing beban kelistrikan juga berbeda. Rangkaian yang disusun cara ini jumlah kabel penghantarnya lebih banyak, jadi otomatis lebih mahal karena membutuhkan beberapa kabel yang lebih banyak.
banyak. Kemudian ini penerapan, coba ini penerapan pada apabila kita mengecas ya, kita mengecas sebuah aki disusun secara seri ataupun paralel itu seperti ini contohnya ini. Jadi jika dua baterai atau aki dijamper menjadi satu dengan, maka tegangannya akan bertambah dan arusnya tetap. Ini seri ya, ini dibuat seri seperti ini. Kemudian kalau paralel itu seperti ini, jika buah baterai dijamper menjadi satu rangkaian, tegangannya tetap dan arusnya bertambah ya, seperti itu. Cukup jelas ya. Sekian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.